I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggara Nuryana Putra dengan NPM 10070123069. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah pemaparan materi yang berkaitan dengan batuan metamorf. Adapun tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi persyaratan tugas besar untuk mata kuliah geologi dasar. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pemaparan materi ini. Sebelum membahas lebih jauh apa itu batuan metamorf, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih batuan itu. Pengertian batuan itu sendiri adalah suatu kumpulan atau agregat dari mineral-mineral yang sudah membeku atau mengeras. Jadi bisa dikatakan bahwa batuan terbentuk dari suatu mineral-mineral yang kemudian menjadi satu dan mengalami proses pengerasan atau pembekuan. Setelah mengalami proses pembekuan atau pengerasan, batuan tersebut akan membentuk menjadi bagian utama yang ada pada struktur bumi, tepatnya pada kerak bumi. Kita meyakini bahwa teori bumi itu bulat. Dalam struktur bumi, bumi tersusun dari beberapa lapisan. Yang pertama ada kerak bumi, yang kedua ada mantel bumi, yang ketiga ada inti luar, yang terakhir sebagai lapisan paling dalam bumi disebut dengan inti dalam bumi. Semakin dalam lapisan bumi, maka kekuatan suhu dan tekanan akan semakin tinggi pula. Maka sangat mustahil jika ada makhluk hidup yang tinggal jauh di inti dalam bumi sana. Inti dalam bumi hanya dihuni oleh cairan panas mengandung silika yang dinamakan dengan magma. Perlu diketahui bahwa setiap lapisan pada bumi ini tersusun dari batuan-batuan yang beragam jenis dan ukurannya. Salah satu di antara batuan penyusun bumi yaitu batuan metamorf, batuan beku, dan batuan sedimen. Batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk akibat adanya pembekuan magma atau lava. Ada dua jenis batuan beku, yaitu intrusif, yang keterbentukan batuannya atau pembekuan batuannya terjadi di dalam kerak bumi. Sedangkan yang kedua, ekstrusif, yang pembekuan batuannya terjadi di permukaan bumi. Jika dilihat dari pembekuannya, batuan beku ekstrusif lebih cepat membeku daripada batuan intrusif. Hal ini dikarenakan pada batuan yang membeku secara eksklusif dipengaruhi adanya suhu dan tekanan yang berbeda dari berbagai faktor, contohnya udara, angin, dan air. Batuan intrusif cenderung lebih terang daripada batuan eksklusif. Alasannya karena proses pendinginan yang lebih lama di dalam kerak bumi memungkinkan kristal-kristal mineral memiliki waktu yang lebih lama untuk membeku dan mengeras. Hal ini menghasilkan butiran mineral yang lebih besar dan lebih terlihat dalam batuan intrusif. Sementara itu, proses pendinginan yang lebih cepat di permukaan bumi atau di dekatnya pada batuan eksklusif menghasilkan butiran mineral yang lebih kecil dan halus. Ini menyebabkan batuan eksklusif tampak lebih gelap karena butiran mineral yang lebih kecil tidak memantulkan cahaya meskipun dengan intensitas yang sama seperti batuan intrusif. Batuan jenis kedua yaitu batuan sedimen. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena adanya suatu erosi atau pelapukan yang terjadi pada batuan asal. Ketika batuan beku terbentuk, lama-kelamaan batuan beku tersebut akan mengalami erosi dan pelapukan yang mengakibatkan ukuran batuan tersebut mengecil. Setelah melalui tahapan erosi dan pelapukan, batuan tersebut akan tertransportasi menuju ke tempat yang lebih rendah, yang nantinya akan terkumpul dan terjadi pengendapan.
Ketiga yaitu batuan metamorf sebagai pokok pembahasan pada pemaparan materi kali ini. Kata metamorf berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu meta yang artinya perubahan dan morpha yang artinya bentuk. Batuan metamorf menjadi salah satu batuan penyusun yang ada di dalam bumi. Keberadaan batuan metamorf hampir mengisi separuh dari kerak bumi. Batuan ini terbentuk dari adanya transformasi atau ubahan dari batuan yang sudah ada sebelumnya atau protolit. Batuan yang sudah ada sebelumnya merujuk pada batuan sedimen atau batuan beku. Faktor yang berperan dalam terbentuknya batuan metamorf yaitu suhu dan tekanan yang tinggi, sehingga batuan ini dapat berubah secara fisik dan kimia dari yang tadinya adalah sebuah batuan asal. Ketiga jenis batuan ini merupakan suatu material penyusun yang ada di dalam bumi. Keterbentukan batuan-batuan tersebut dikenal dengan nama siklus batuan atau rock cycle. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari proses metamorfosis atau perubahan bentuk dari sifat batuan lain akibat tekanan dan suhu tinggi. Proses ini dapat terjadi di dalam atau di dekat permukaan bumi. Batuan metamorf memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan batuan asalnya, baik itu dari segi fisik maupun kimia. Dalam tahapan keterbentukannya, batuan metamorf ada yang dinamakan dengan metamorfisme batuan metamorf. Metamorfisme adalah perubahan komposisi dan tekstur pada batuan metamorf yang terjadi dari fasa padat ke padat yang diakibatkan adanya kenaikan temperatur atau tekanan. Tahapan ini bisa dibilang menjadi tahapan yang inti dari rangkaian peristiwa keterbentukan batuan metamorf. Metamorfisme dipengaruhi oleh suasana yang ada di kerak bumi, sehingga menciptakan perubahan atau pertukaran pada mineral yang ada di batuan tersebut. Derajat metamorfisme merupakan suatu gambaran tentang suhu dan tekanan yang membuat batuan metamorf dapat terbentuk. Derajat metamorfisme mengacu pada tingkat perubahan yang terjadi pada batuan selama proses metamorfosis. Ada 3 tingkatan umum derajat metamorfisme. Yang pertama ada metamorfisme rendah, kedua metamorfisme menengah atau sedang, dan ketiga metamorfisme tinggi. Derajat metamorfisme ditentukan oleh suhu dan tekanan yang diterapkan pada batuan. Semakin tinggi derajat metamorfisme, maka semakin besar perubahan yang terjadi pada batuan tersebut. Derajat metamorfisme rendah merupakan suatu tingkatan di mana terjadi perubahan pada batuan, hanya saja suhu dan tekanannya rendah. Kisaran suhu pada tingkatan ini yaitu antara 200 sampai 320 derajat Celcius. Derajat metamorfisme sedang menjadi tingkatan metamorfisme yang lebih tinggi dibandingkan dengan metamorfisme rendah, tetapi masih di bawah metamorfisme tinggi. Perubahan yang terjadi pada batuan mulai terlihat seperti komposisi, bentuk, dan mineral yang ada di dalamnya. Derajat metamorfisme yang terakhir adalah derajat metamorfisme tinggi, yang menjadi puncak dari deretan derajat metamorfisme pada batuan metamorf. Kisaran suhu untuk tingkatan ini antara lain 320 derajat Celcius ke atas. Klasifikasi batuan metamorf atau jenis metamorfisme terbagi menjadi 2 bagian. Ada metamorfisme lokal dan ada metamorfisme regional. Metamorfisme lokal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adanya suatu kontak termal. Tipe metamorfisme jenis ini dipengaruhi oleh kenaikan temperatur yang tinggi dan berkontakan langsung dengan batuan samping. Kedua, adanya kataklastik. Metamorfisme ini terjadi pada batuan yang satu dengan yang lainnya, serta berada pada zona patahan. Kedua batuan ini akan mengalami gesekan yang menciptakan panas. Peristiwa itulah membuat metamorfisme kataklastik
dikatakan sebagai metamorfisme dari pengaruh deformasi mekanik. Ketiga, adanya kejut atau impact. Tipe metamorfisme ini disebabkan oleh adanya penjararan gelombang kejut atau tubrukan oleh meteor. Genesa yang terbentuk yaitu dinamoterma. Selain disebabkan oleh adanya meteor, metamorfisme ini disebabkan juga biasanya karena adanya aktivitas gunung berapi yang meletus secara eksplosif. Metamorfisme regional juga terbagi ke dalam 3 bagian. Metamorfisme regional memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan metamorfisme lokal. Bagian metamorfisme regional yang pertama adanya dinamotermal. Tipe metamorfisme ini dipengaruhi oleh suhu dan tekanan, contohnya pada zona penunjaman. Kedua, adanya pembebanan. Tipe metamorfisme yang diakibatkan oleh pengaruh pembebanan batuan yang di atasnya relatif sangat tebal pada suatu cekungan. Yang terakhir, adanya mid-ocean ridge. Tipe metamorfisme yang disebabkan oleh rantaian gugusan gunung api bawah laut di mana kerak bumi baru terbentuk dari lereng magma dan aktivitas gunung api. Manfaat batuan metamorf. Sudah menjadi hal yang lumrah ketika ada batuan maka kaitannya dengan bidang pertambangan. Karena pertambangan merupakan suatu sektor bisnis utamanya adalah batuan. Bagi pertambangan, keberadaan batuan metamorf yang tersebar luas di negeri ini menjadi suatu potensi penghasilan yang menjanjikan. Hasil dari pengekstrakan ini nantinya dapat diolah lebih lanjut ataupun bisa dijual sebagai barang mentah, yang nantinya juga batuan ini akan dibuat menjadi suatu yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi lagi. Contoh pemanfaatan batuan metamorf dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, sebagai bahan baku bangunan atau konstruksi. Utamanya suatu batuan dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan suatu bangunan. Begitupun pada batuan metamorf, pemanfaatannya digunakan sebagai salah satu bahan baku. Contohnya, batu marmer yang memiliki corak unik membuat batuan ini dimanfaatkan dalam produksi lantai, tentunya dengan nilai jual yang tinggi. Kedua, batuan metamorf dapat digunakan sebagai perhiasan. Contohnya adalah marmer dan batu serpentin yang memiliki pola, warna, dan tekstur yang indah. Penting untuk merawat perhiasan batuan metamorf dengan baik agar tetap indah dan tahan lama. Ketiga, sebagai bahan abrasif untuk mengasah dan memoles benda. Keempat, bahan untuk industri keramik seperti lempung metamorf. Kelima, grafit untuk industri logam seperti pembuatan elektroda dan pensil. Pemanfaatan lain batuan metamorf contohnya seperti kuarsa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatan kaca. Manfaat selanjutnya yaitu sebagai produk kesehatan. Contohnya yaitu batuan serpentinit yang digunakan dalam proses pembuatan campuran krim atau salep yang memiliki kandungan antiseptik dan antiinflamasi. Batuan metamorf sebagai sumber pembelajaran. Maksudnya, keterdapatan batuan metamorf di alam bebas dapat bermanfaat untuk mendapatkan data atau kajian-kajian secara langsung yang dilakukan oleh laboratorium atau praktikan sebagai sarana mencari ilmu pengetahuan serta mengembangkan ilmu geologi bumi. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucap karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.